Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miami dengan NIM 212221074. Kelas C. Baik, di sini saya akan membuat salah satu program dari tugas UTS, yaitu metode numerik, di mana soalnya yaitu diberikan sebuah persamaan nonlinear berikut, yaitu eksponen pangkat min X tambah 5X sama dengan 0, di mana tingkat errornya sebesar 0,001. Dalam pembuatan soal ini bisa menggunakan Excel maupun pemrograman. Namun sini saya akan membuat dengan cara pemrograman. Langsung saja kita buat programnya. Yang pertama, buat fungsi dalam dev C++ ini. Yang pertama, yang ketiga, iomani. Dan yang selanjutnya misalnya itu simu. Jangan lupa tanda titik komanya. Setelah itu langsung pada bagian langkah 1 untuk menentukan fungsi. Sebelumnya di sini saya menggunakan algoritma metode tabel, di mana yang pertama menentukan definisi fungsi fx. Jadi di sini kita beri perintah yaitu langkah 1, mendefinisikan fungsi fx atau objek terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan fungsinya. Di sini saya menggunakan fungsi float, fungsi objek, tulis fungsi dan kita masukkan float x-nya. X. Kemudian selanjutnya masukkan float y. Jangan lupa tanda titik komanya. Nah, selanjutnya di sini langsung masukkan fungsi dari soal tadi, yaitu eksponen pangkat min X tambah 5X sama dengan 0. Jadi kita langsung masukkan Y sama dengan dalam kurung, tadi kan eksponen, jadi kita tulis X, kita tulis X dalam kurung 1, kemudian min X, nah ditambah 5 kali X, 5 dikali X. Nah, selanjutnya kita return Y titik koma. Oh ya, tadi kita tidak tanda ini, kelupaan tanda kurung kurawal. Nah, ini kita sudah menuju langkah pertamanya, yaitu mendefinisikan fungsi fx atau objeknya. Selanjutnya
yang kedua yaitu input. Langkah keduanya yaitu tentukan rentang untuk X yang berupa batas bawah A dan batas atas B. Jadi ini kita tulis perintahnya yaitu langkah kedua input batas atas dan batas bawah. Nah, ini kita sudah menuju langkah 2, langsung saja kita masukkan integernya. Tanda buka kurawal. Kemudian langsung kita masuk plotnya untuk menghasilkan input yang diminta, itu input batas atas dan batas bawah. Plotnya itu A, B, dan N-nya juga, toleransinya juga dimasukkan, kemudian H, kemudian R, titik koma. Nah, selanjutnya plot lagi. Sini kita cari akar. Jadi kita cari akarnya yaitu C. Akar. Di sini saya simpan 100. Kemudian N fungsi. Di sini juga saya simpan 100. Kemudian nah, selanjutnya di sini saya akan menginput batas bawahnya agar terlihat pada hasil outputnya nanti. Yang pertama kita tulis cout input batas bawah titik 2, kemudian jangan lupa titik komanya, kemudian sin kurung, kemudian di sini karena ini kan batas bawah, titik koma. Kemudian ini kita input lagi batas atasnya, namun di sini mungkin agar lebih cepatnya kita copy saja, copy paste saja, yaitu nah ini out input batas atas, kemudian sini B. Nah, selanjutnya kita copy lagi, kemudian simpan bagian bawah yaitu ini input jumlah literasi, ini sin n. Kemudian di sini kita input lagi input toleransi, dan ini sinnya diganti menjadi tol. Nah, ini kita sudah berada pada langkah kedua. Selanjutnya kita agar inputan yang kita tulis ini tertampil pada hasil outputnya nanti, jadi kita harus cout lagi.
Nah, ini kita kasih strap agar tampilannya menjadi rapi. Kemudian yang akan tertampil itu calon akarnya, akar, dan kita tekan T. T ini pertandanya bahwa nanti akan tertampil pada hasil outputnya. Dan nilai fungsi. Kita kasih strap N, titik, koma. Kemudian kita enter, cout lagi. Kemudian kita tekan sama dengan lagi. Setelah itu kita strap N agar nanti tampilannya itu menjadi rapi. Nah, setelah itu jika sudah disimpan, nah kan ini hasil inputannya sudah ada di calon akar dan nilai fungsinya kita sudah berhasil simpan, tinggal tunggu outputnya saja. Nah, kemudian lanjut pada langkah ketiga. Langkah ketiga itu tentukan jumlah pembagian N. Nah, dalam pembagian N ini rumusnya yaitu H batas atas dan batas bawah di per N. Nah, jadi kita langsung simpan saja, yaitu langkah 3, yaitu hitung step pembagian H. Hitung step pembagian H. Nah, tadi dalam hitung step pembagian ini rumusnya yaitu H sama dengan batas atas ditambah batas bawah di per N. Batas, langsung saja kita tulis, yaitu H sama dengan batas B ditambah A di per N. Nah, ini sudah pada langkah ketiga. Selanjutnya pada keempat. Tadi ini saya kasih langkah ketiga, jadi ya untuk langkah keempat itu untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan A tambah I kali H. Nah, ini langsung saja pada programnya. Nah, di sini saya simpan pada langkah 4-nya itu langkah 4. Menghitung calon akarnya. Untuk menghasilkan akarnya, pertama kita cari dulu calon akarnya. Yang pertama masukkan for integer I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil dari N, dan tadi sama dengan I plus plus. Tanda kurung kurawal. Nah, karena pada pembagian 4 tadi terdiri atas 2 pilihan. Yang pertama yaitu XI sama dengan A tambah I kali H dan YI sama dengan F XI. Jadi di sini saya berikan yaitu langkah 4.1.1, yaitu mencari
mencari calon akar dengan nilai fungsinya. Nah, karena XI sama dengan A tambah I kali H, jadi di sini kita langsung bisa masukkan ke programnya, yaitu calon akar C akar setelah itu sama dengan B tambah 1 dikali H kali H. Kemudian N fungsi dengan I dengan F sama dengan F objeknya dalam kurung kita simpan calon akar pada I. C akar pada I. Nah, ini udah. Kemudian yang keduanya yaitu langkah 4.1.2, yaitu menampilkan calon akar. Kan ini tadi kita sudah mencari calon akar, jadi kalau 4.1.2-nya ini menampilkan calon akar dengan nilai fungsinya. Menampilkan calon akar dengan nilai fungsinya. Nah, jika sudah, di sini kan tadi penjelasannya yaitu jika YI sama dengan FXI, jadi kita langsung masukkan saja XI-nya atau I-nya dengan perintah yaitu cout akar. Ini kan untuk menampilkan hasil. Jadi selanjutnya kita tekan cout. Ini sudah masukkan I-nya, langsung saja ini untuk menampilkannya yaitu buka kurung, tanda kutip, strap. Jadi ini tekan T untuk bisa menampilkan nanti hasil calon akarnya. Selanjutnya buka kurung N fungsi dari I balas kurung. Fungsi I situ NDL titik koma. Ya, ini sudah cocok. Nah, ini perintah untuk menghitung calon akarnya. Dengan yang pertama itu mencari calon akar dengan nilai fungsinya. Nah, ini fungsinya kita sudah masukkan, kemudian menampilkan calon akar. Nah, ini fungsinya juga kita sudah masukkan. Dari T ini maksudnya adalah untuk pada outputnya nanti bakal tertampil, makanya di sini saya berikan huruf T. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masukkan, ini sudah langkah 4, langsung langkah kelima lagi, dimana langkah kelima selanjutnya itu untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, dimana bila Fx sama dengan 0 maka akarnya XK. Nah, jadi kita tulis dulu untuk
perintah kelimanya, yaitu langsung saja langkah 5. Langkah 5-nya yaitu mencari langkah 5-nya yaitu mencari akar dari calon akar. Cari akar dari calon akar. Nah, ini kita sudah ke perintah kelimanya, itu mencari akar dari calon akar. Langsung saja kita masukkan or dalam kurung in J. Sini saya J sama dengan 0, sama dengan 0. J 0 titik koma. Ini salah ya. Ini J n kurang 1 di koma, kemudian J plus. Selanjutnya pada perintah ini. Jadi fx-nya sama dengan 0, maka akarnya xk. Jadi kita tulis, jadi fungsi n buka kurung J sama dengan 0. Dari sini juga buka. Selanjutnya ada sedikit kesalahan. Sini seharusnya kan tadi langkah 5 itu memiliki poin. Iya, yaitu poin pertama yang ini dan poin kedua yang ini. Jadi nanti gini cara kerjanya. Ini enter, kemudian 5.1.1. 5.1.1. Apakah ada nilai fungsi? Iya, karena di sini yang pertamanya itu fx sama dengan 0, maka akarnya xk. Jadi perintahnya yaitu apakah ada nilai fungsi yang sama dengan 0. Iya, apakah ada nilai fungsi yang sama pada 0. Jadi langsung saja masuk pada perintahnya. Jadi fungsi J-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya masuk pada untuk menampilkan calon akar ini menjadi akar. Langsung saja masuk perintahnya, itu cout
out akar sama dengan tanda kutip, akar sama dengan tanda kutip, kemudian kita cari juga akar, yaitu tulisnya C akar. Nah, dalam kurung dalam kurung J, selanjutnya tanda kutip nilai fungsi sama dengan dan N fungsi J. Dan di sini juga kita menampilkan hasil dari errornya di tanda kutip error. Error sama dengan, kemudian apps and fungsi kurung and fungsi J. Oke, selanjutnya kita tulis titik. Nah, ini adalah nilai dari fungsi yang ada. Apakah fungsi dari jalan akar tadi ada pada 0? Jika ada, dia bakalan tertampil. Jadi kita harus ketik else. Dan kurung. Nah, jadi yang setelah itu lanjut pada langkah yang kedua. Setelah itu kita sudah tekan else. Setelah itu lanjut pada perintah 5.2, yaitu apakah ada nilai fungsi yang sama, nilai bukan ini soal yang pertama. Kemudian setelah kita taruh ini, jadi cek apakah nilai fungsi sudah dan sebelum ada kurang dari 0. Ada kurang dari 0. Nah, langsung saja kita masukkan, yaitu R sama dengan N fungsi I dikali N fungsi I tambah 1. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya, jika ini tadi pada bagian fungsi yang kelima, yaitu bila f a dan fb lebih kecil dari 0, maka
fxk lebih kecil sama dengan fxk tambah 1, maka akarnya xk. Jadi langsung kita tulis. Jadi dalam kurung R lebih kecil dari 0, maka hasilnya menjadi dalam kurung abs n fungsi dalam kurung j dan abs dalam kurung n fungsi dalam kurung dalam kurung j ditambah 1. Fungsi kok jadi double j ditambah 1 titik koma. Nah, ini balas dalam kurungnya ini salah. Nah, ini J-nya bukan di sini, jadi J-nya itu dia di sini. Kemudian dalam kurungnya itu, nah, setelah itu masuk pada yang kedua, yaitu bila FA sama dengan FB lebih kecil dari 0, maka langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu 5.1. Ini bukan. Nah, kemudian sini kan sudah terdapat 2 seperti yang diminta tadi, 2. Nah, kemudian di sini ada fxk. Jadi langsung saja masukkan untuk tampilan akarnya dengan perintah apakah tampilkan solusi akar yang di kiri. Nah, langsung saja masuk pada perintahnya dengan perintah cout dalam kurung akar sama dengan dalam kurung lagi c akar dalam kurung i. Bukan i, dalam kurung j. Kemudian buka kurung lagi ya. Nilai fungsi
nilai fungsi sama dengan dan n fungsi dan kita tampilkan juga sama error sama dengan absolute ini sudah sama dengan tadi. Oke, kemudian habis kita tulis error, kita tampilkan dengan absolutnya lagi. Abs dalam kurung n fungsi dari J. Oke, titik koma. Nah, yang kedua yaitu tampilkan solusi yang di kanan. Nah, karena ini bukan solusi akar yang di kanan. Nah, ini tadi kan kita sudah dapat ini sebenarnya akar yang dipilih dengan akar yang di kanan sama aja, jadi mungkin kita copy saja. Oh, ini kelupaan, harusnya di sini ada else-nya biar tertampil nanti. Else. Oke, nanti tanda kurung kurawalnya langsung di bawah aja. Oke, selanjutnya di sini kita copy saja ini biar cepat. Kita copy dan simpan pada bagian tampilkan. Nah, ini. Nah, namun di sini ada sedikit tambahan, yaitu J-nya ditambah 1. Kemudian ini juga ini kayaknya akarnya kurang. Ini kayaknya kurang katanya, seharusnya tambah akarnya lagi. J tambah 1 nilai fungsi J tambah 1, kemudian nilai fungsinya kemudian di sini juga apa yang salah? Oh, ini di sini kurang. Harusnya ada kata J terus ditambah 1. Dan ini errornya juga tambah 1. Nah, ini sudah. Kemudian sini seharusnya ada tanda kurung.
ini juga, dan setelah itu kita tambahkan return 0. Baik, itu programnya sudah selesai. Langsung saja pada kita uji coba dengan running dulu apakah berhasil atau tidak. Ini kita simpan namanya itu UTS Miami 21222174. Metode numerik. Langsung kita save. Di ini errornya pada bagian fungsinya. Ini yang kurang. Oh, ini seharusnya bukan X tapi eksponen. Lanjut lagi, si error lagi. Ini seharusnya bukan titik tapi koma. Dan lanjut lagi, yang error itu ini seharusnya bukan K tapi X. Nah, selanjutnya di for. For ini bukan int I tapi J. Ini lagi J. Nah, ini kemudian juga J karena tadi kita pakai huruf J. Kita running. Oh, ini kita lupa tanda komanya. Kemudian kita running. Kemudian ini kita ganti huruf J bukan I. J, ini juga kita ganti huruf J. Dan ini juga J. Dan ini kita lupa titik komanya. Dan running lagi, dan ini kita ganti jangan huruf I tapi huruf J. Ini juga kayaknya ganti huruf J, dan kita running ulang. Ini for in. Oh, ini kita kesalahannya ada di ini nggak pakai dalam kurung, hanya J aja. Nah, kita running lagi. Dalam kurung kita lupa dalam kurungnya, dan di sini lagi balas kurung dan kita running. Ini yang salah pada fungsi n-nya ya. Seharusnya ini
akar fungsi n fungsi. Oh, ini tidak ada n fungsi, kemudian n fungsi. Oh, ini tidak ada j-nya. Ya, tambahkan ini. Ini lagi. Apa yang error di sini? Jadi yang errornya itu di R. Fungsi, oh ini seharusnya pakai fungsi J, terus balas kurung. Terus yang ini juga diganti jadi J tambah 1. Bismillah, semoga lancar. Salah lagi. Oh, ini yang terlalu banyak dalam kurungnya, jadi salah. Bismillah. Kenapa lagi yang ini? Ini J-nya ini seharusnya bukan di dalam kurungnya, tapi di sini. Sini. Oke. J. Oh, ini. Kurang 1 J-nya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pada returnnya ya. Return. Coba kita coba di sini returnnya. Return 0 titik koma 1 2 3. Ini di mana ya? Tempat dan bentar. Ini enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, semoga udah bisa. Amin. Oke. Nah, ini adalah hasil outputnya dari inputan tadi. Jadi di sini kita input batas bawahnya. Nah, input batas bawahnya ini kita sesuaikan soal saja. Nah, input batas bawahnya di sini saya gunakan min 3. Dan mungkin batas atasnya bisa kita taruhkan 3 atau 2. Baik, langsung baik, di sini kita sudah buat programnya. Langsung saja kita running. Coba running apakah berhasil atau tidak. Oke, input batas bawahnya di sini saya kasih min 3. Kemudian input batas atasnya saya kasih 2. Jumlah iterasinya 10. Kemudian input toleransinya 0,0001. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini sudah ditemukan akarnya yaitu min 2,5. Nilai fungsinya min 0,317 sekian dan errornya 0. Setelah itu akarnya di sini min 0,5. Nah. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.